يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberi umur yang panjang sehingga masih bisa menikmati Idul Fitri di tahun ini. Walaupun pelaksanaan Idul Fitri pada tahun ini ada perbedaan di antara saudara-saudara kita. Pertama, dari saudara kita dari Muhammadiyah yang mereka telah melaksanakan Idul Fitri pada hari kemarin dan kita baru hari ini. Inilah yang dimaksud dengan perbedaan di antara kita. Kita saling toleransi di antara kita, saling memberikan udzur bahkan mereka yang telah melaksanakan Idul Fitri pada hari kemarin. Hari ini kita bahagia karena Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan lebih bahagia lagi bagi Anda yang bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, baik di siang harinya dan di malam harinya, ditambah dengan 10 hari terakhir iktikafnya. Maka semoga semuanya menjadi amal-amal soleh kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya tahun depan kita masih mendapatkan bulan suci Ramadan sehingga kita masih bisa memperbaiki diri kita, bisa meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagi jamaah yang mungkin terlalu panas, silahkan untuk sebelah yang agak dingin, tidak masalah. Ya. Jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sampaikan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa 1 bulan penuh lamanya, tujuan akhirnya adalah agar menjadikan hamba-hamba itu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya takwa sampai Allah perintahkan kita untuk meraih ketakwaan, dan itu pun tidak mudah, betul-betul sulit dan butuh kesabaran. 1 bulan penuh lamanya, bukan saja sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan seluruh perkara-perkara yang merusakkan bahkan membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. 1 bulan penuh lamanya, tidak dan hanya puasa saja, ada ibadah-ibadah yang harus dikerjakan di malam hari dan seterusnya. Itu luar biasa beratnya. Tapi yang kita ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita ini adalah orang-orang yang bertakwa. Apakah teramat pentingnya ketakwaan dari seorang hamba? Ternyata di antara yang bisa kita ketahui, di antara hikmah kenapa kita diperintahkan menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama, sesungguhnya seluruh urusan orang bertakwa akan Allah mudahkan segala macam bentuk kesulitan di hidupnya atau musibahnya atau kemiskinannya. Selama dia bertakwa kepada Allah, akan mudah baginya. Seluruh urusan orang bertakwa akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hamba yang lainnya. Tidak perlu risau dan tidak perlu kita merasa khawatir akan masa depan kita di dunia sampai di akhirat ketika kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita akan lihat siapakah orang-orang yang bertakwa yang Allah kehendaki kebaikan di dunia sampai di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sediakan surga dengan berbagai macam kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa, tidak bagi orang yang tidak bertakwa. Orang bertakwa itu yang pertama adalah alladzi la yatruku al-amra min Allah Subhanahu wa taala hina nuzulil musibah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika turun musibah kepadanya.
Sedang kehidupan kita ini terkadang kita mendapatkan kebahagiaan, kadang musibah yang kita rasakan berupa kemiskinan, penderitaan, penyakit. Kadang juga berupa kemudahan harta benda yang kita peroleh dengan mudah. Berapa banyak di antara kita umat Islam ketika mendapatkan musibah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pergi ke dukun karena sulitnya ekonomi. Ada mencari jalan pintas agar sembuh dari penyakitnya dengan pengobatan alternatif yang masuk dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak sabarnya mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika mereka diuji dengan penderitaan berupa kemiskinan umpamanya, mereka lari dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara saudara kita beralasan karena dia miskin, karena dia fakir, dia susah hidupnya, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang bertakwa adalah orang yang tidak pernah meninggalkan perintah Allah dalam kondisi dia tertimpa musibah yang berat sekalipun. Dan para nabi-nabi terdahulu demikian, ketika mendapatkan musibah yang paling berat dalam kehidupannya tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah yang diperintahkan, termasuk sholat yang 5 waktu. Kalau jujur kita sampaikan dari kita semuanya, Allah baru berikan ujian kepada kita berupa sulitnya penangkapan ikan ataupun mungkin hasil laut yang lainnya. Kita sudah lari dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau sholat lagi. Sampai kapan seperti ini? Ini satu yang keliru dalam kehidupan beragama kita. Harusnya seorang hamba semakin Allah berikan kesulitan dalam hidupnya, semakin dia mendekat kepada Allah. Dia semakin dekat kepada Allah. Ada masjid, kita datang ke masjid, sholat berjamaah, kita perbaiki diri kita. Yang tidak ada seorang pun yang disulitkan rezekinya kecuali gara-gara dosa yang dia buat, gara-gara maksiat yang dilakukan, baik dosa kepada Allah ataupun kepada manusia. Maka tempatnya adalah segera ke masjid, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan pernah lari ketika diberikan musibah seberat apapun. Nabi Ayub alaihissalam kurang apa penderitaannya? Bahkan penderitaan beliau belum pernah diderita oleh orang pada masa ini, tapi tidak menjadikan dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi kita sampaikan, ya, Abu Kilabah yang terpotong kedua tangan dan kakinya, buta kedua matanya, tidak pernah meninggalkan sholat. Walaupun sholat dan wudhunya dibantu oleh anaknya sampai akhir kehidupannya. Ini bukti bahwa orang bertakwa adalah orang yang tidak pernah lari dari perintah Allah Subhanahu wa taala ketika dia tertimpa musibah. Seberat apapun musibahnya, justru harusnya ketika tertimpa musibah dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, siapakah orang bertakwa itu? Alladzi la yatruku al-amra min Allah Subhanahu wa taala lisuhrin minad dunya. Yang kedua, orang bertakwa itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan perintah Allah hanya gara-gara kesibukan dunia. Sibuk kita angkat bubu, tinggalkan sholat. Sibuk kita nyumi, tinggalkan sholat. Sibuk kita jaring, tinggalkan sholat. Padahal rezeki yang kita minta dari Allah berupa hasil dari lautan, semuanya dari Allah. Mana syukur kita? Tidak pernah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ibadah-ibadah yang ada. Sholat kita tinggalkan. Ini tidak boleh terjadi terus-menerus. Rezeki kita kejar, kita minta yang banyak, tetapi perintah Allah kita tinggalkan. Ini bukan sifat orang-orang bertakwa. Berat jadi orang bertakwa. Ibadah tidak sekali-kali saja. Ini kita sampaikan karena kita semua keluarga di sini. Dan saya sudah lama di pulau ini, sudah 20 tahun lamanya. Kita tahu, kita minta pada Allah, udang minta diberi yang banyak, cumi minta diberi yang banyak, ikan minta diberi yang banyak. Tapi mana syukur kita? Bentuk syukur kita adalah dengan senantiasa menjalankan yang Allah perintahkan. Jangan sampai kita tinggalkan sholat-sholat kita gara-gara urusan dunia, gara-gara sibuk urusan-urusan dunia kita. Sampai kapan kita akan tidak sibuk urusan dunia? Tidak akan pernah mungkin. Pasti sibuk terus. Sudah banyak contoh-contoh di pulau ini orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia dan mati dan tidak pernah melakukan ibadah sholat. Bagaimana coba banyak kita? Apa yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ibadah-ibadah kita mana kurang semuanya. Perbaiki diri kita. Malu ke pasti sholat di rumah masing-masing. Tidak bisa sholat, tanya bagaimana caranya. Kita masing-masing harus bekali diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpengaruh pikiran kita dengan omongan orang. Ini sesat, itu sesat. Justru orang yang macam sesat itu orang yang paling sesat di muka bumi ini. Tunaikan yang wajib. Yang sampai kewajiban kita pada Allah
kita tinggalkan gara-gara kesibukan urusan dunia kita. Kita tidak akan sibuk urusan dunia. Kita lihat sama-sama saudara kita punya waktu yang sama 24 jam. Tapi mereka masih bisa menyisihkan waktu untuk ibadah kepada Allah, untuk ibadah puasa, untuk itikaf. Bahkan di antara harta mereka masih bisa mereka sempatkan untuk ibadah umroh dan haji. Kita mana? Umroh belum kita laksanakan, sholat belum tegak di dalam keluarga kita. Ini kita ingatkan agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai dalam urusan dunia sampai kita meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat hukumnya sholat ini ditinggalkan. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada perkara yang tinggalkan itu menjadi kafir keluar dari Islam kecuali sholat. Kalau kita memang meyakini sholat tidak wajib atas kita, keluar kita dari Islam tanpa kita sadari, murtad dari Islam. Ya, tapi kalau kita masih meyakini sholat wajib tetapi kita tidak melaksanakannya, kita tertimpa dosa besar. Tertimpa dosa besar. Sampai kapan kita akan tertimpa dosa besar? Sampai datang kematian kita belum sempat bertobat. Sampai datang kematian kita baru kita masuk dalam masjid, baru kita sholat dan baru kita sadar. Waliyahzubillah. Cepatlah sadar. Jangan lama-lama kita terlena dalam kehidupan kita ini. Ini yang kedua. Orang yang tidak pernah meninggalkan perintah Allah gara-gara urusan dunia, disibukkan ini dan itu. Rapat ini, rapat itu. Kegiatan di laut, di mana di darat, ekonomi, silakan semua tidak masalah. Tapi tatkala berkumandang azan, hentikan seluruhnya. Bukankah dalam kumandang azan ada ucapan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tidak ada lagi yang besar dalam hati seorang yang beriman kecuali menunaikan ibadah sholat ketika berkumandang azan. Tidak dengan jaring kita dan bubu kita tinggalkan seluruhnya. Dan Allah minta tidak banyak waktu itu sholat itu, paling cuma 10 menit. Atau bisa singkat 7 menit, tidak lama kita beribadah. Masih banyak kita mencari pencaharian kita di lautan. Maka jangan sampai kita terlena. Kemudian yang ketiga, siapakah orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu adalah alladzi la yattabi'u aqwalan nas wa la yattabi'u hawa nafsi. Yaitu orang yang tidak mengikuti komentar orang, ucapan orang tidak diikuti, dan dia pun tidak mengikuti hawa nafsu sendiri. Tapi dalam masalah kehidupannya dia punya prinsip Al-Quran dan Sunnah dasar kehidupan kita, dasar hukum kita. Dalam beribadah pun demikian, kita ada dasar Al-Quran dan Sunnah yang para ulama telah menerangkan kepada kita. Tidak ikut komentar orang. Kalau ikut komentar orang akan apa jadi hidup kita? Seseorang yang pernah menaiki keledai, dia dan anaknya. Keledai memang untuk diberi tanggungan. Dinaiki bapak dan anaknya, orang berkomentar, alangkah kurang ajarnya engkau binatang sekecil ini, karena keledai itu lebih kecil daripada kuda. Dinaiki 2 orang, engkau dan anakmu naik. Kau tidak punya otak, tidak punya akal. Bukankah binatang yang akan keberatan memikul beban? Kemudian bapaknya turun, anaknya naik. Apa komentar orang? Kau ajari anakmu perkara yang tidak baik, akhlak yang buruk. Masa anak naik di keledai kau temu berjalan kaki? Ini bukan akhlak yang baik. Pada akhirnya anaknya disuruh turun. Dia berjalan bersama anaknya, keledai pun berjalan sendiri. Kata orang, bodoh kali yang diberikan oleh Allah berupa keledai tidak kau naiki. Kalau ini yang terjadi dalam diri kita, kehidupan kita hanya ikut kata orang, kapan kita akan menjadi orang yang betul-betul tegak di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan ikut komentar orang. Karena apabila kita ikut komentar orang, semua komentar-komentar itu akan menjerumuskan kita kepada kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketika orang berkomentar mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada amal-amal soleh. Tapi sedikit di antara kita yang mau mendengarkan ucapan-ucapan nasihat itu. Karena manusia sesungguhnya butuh nasihat untuk menjadi baik. Tapi Allah turunkan Al-Quran, tidak cukup Al-Quran diturunkan dan orang tidak paham juga. Allah turunkan Nabi, yaitu Rasul yang mulia untuk menerangkan satu demi satu ayat dalam Al-Quran dan kita bisa memahaminya. Tapi sebagian besar manusia sangat membenci nasihat. Dia rasa kalau dinasihati orang dihinakan, direndahkan. Bukan. Tapi kalau kita dinasihati orang itu mencintai kita berubah menjadi orang-orang yang baik. Maka jangan pernah mengikuti komentar orang. Dan jangan kepada hawa nafsu kita sendiri. Kita harus tahu ini salah atau tidak. Kembali kepada agama kita, karena agama mengatur semuanya. Seluruh perkara dalam kehidupan diatur oleh agama kita. Ya, dalam masalah apa diatur oleh agama kita.